Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin, shaimat, rahimakumullah. Kita kembali bertemu pada petang hari ini dalam tausiah Ramadan dengan judul Menjaga Kebersihan Diri di dalam Islam. Al-Quran dan Sunnah banyak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan kebersihan dan kesucian. Di dalam Al-Quran, penggunaan istilah taharah terulang sebanyak 31 kali dan tazkiyah sebanyak 59 kali. Sementara di dalam hadis dan ungkapan orang Arab di dalam kehidupan sehari-hari selalu menggunakan kata nazafah. Hal ini dapat dilihat dalam suatu ungkapan, al-nazafatul minal iman, kebersihan sebahagian dari iman. Makna yang terkandung dalam terminologi kebersihan dalam Islam bahkan lebih komprehensif dibandingkan dengan terminologi kebersihan di dalam bahasa yang lain. Di dalam Islam, terminologi kebersihan mencakup kesucian lahir dan batin. Kecintaan Allah terhadap kebersihan bahkan mencakup kebersihan diri manusia dari perbuatan-perbuatan dosa dan menodai hati dan menyebabkan kerusakan pada diri manusia itu sendiri maupun orang lain dan lingkungan. Untuk itu, di samping kebersihan jasmani, Allah juga memerintahkan manusia untuk senantiasa bertaubat dan meminta ampunannya sebagai wujud pensucian diri secara rohani agar dapat lebih dekat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dengan arti, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Kebersihan juga merupakan bagian penting dari keimanan yang merupakan hal yang mendasar dalam beragama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu indikator dalam mengukur keimanan seseorang adalah bagaimana perhatiannya dalam menjaga kebersihan, baik jasmani terlebih lagi kebersihan rohaninya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abi Malik Al-Ash'ari, Rasulullah bersabda, kebersihan itu separuh dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Shaimin wa shaimat, iman merupakan syarat seseorang dapat memperoleh kenikmatan masuk ke dalam surga yang disediakan Allah. Sedemikian eratnya keimanan dengan persoalan kebersihan, maka perintah menjaga kebersihan juga dikaitkan dengan janji Allah terhadap orang-orang yang beriman tersebut. Hanya orang-orang yang berimanlah yang dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Aisyah radhiyallahu an, Rasul bersabda, Islam adalah agama yang bersih, maka hendaknya kamu menjadi orang yang bersih. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Tabrani. Dengan demikian, bersuci dan bersih dalam ajaran Islam adalah hal yang sangat penting dalam pembinaan manusia secara lahir dan batin. Sikap menjaga kesucian dan kebersihan ini merupakan dasar dalam pembentukan kepribadian yang nantinya akan tercermin dalam karakter suatu masyarakat secara lebih luas. Bila ada pandangan bahwa taharah hanya berkaitan dengan peribadatan, terutama sholat pada khususnya, maka dapat diyakinkan bahwa hal ini adalah pandangan yang sangat keliru dalam Islam. Ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan diri. Setidaknya ada 6 macam kebersihan diri yang harus dijalankan oleh umat Islam, yaitu pertama, taharah al-jasadiyah, membersihkan dan mensucikan jasad. Mensucikan jasad dapat dikelompokkan pada 2 macam.
membersihkan dan mensucikan jasad dari najis, membersihkan dan mensucikan diri dari hadas. Kedua, taharru al-qalbu, mensucikan diri dari noda dosa dan kemaksiatan. Ini menjadi penting karena hati amat menentukan bagi diri manusia. Nabi SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Bila dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Itulah yang dinamakan dengan qalbu, hati. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tahara an-nafsu, mensucikan jiwa atau nafsu dari segala dorongan untuk melakukan perbuatan keji dan maksiat. 4. Tahara al-amal, yaitu membersihkan dan mensucikan segala perbuatan baik hanya ikhlas untuk Allah. Kelima, tahara al-i'tiqad, membersihkan dan mensucikan akidah. Kebersihan dalam aspek ini adalah yang paling utama, yaitu membersihkan akidah dari syirik atau kekufuran. Jangan sampai akidah kita tidak bersih, baik kepada zat Allah, sifat Allah maupun perbuatan. 6. Tahara al-aqli, membersihkan akal dari pikiran dan paham-paham yang sesat dan menyesatkan, seperti radikalisme, sekularisme, dan lain-lain. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dengan demikian dapat kita pahami bahwa betapa agama Islam dengan komprehensif dan holistik mengatur bagaimana kita selalu menjaga kebersihan hati, jiwa, pikiran, pendengaran, penglihatan, diri atau fisik kita, serta lingkungan. Sehat jasmani, sehat rohani, itulah indikator masyarakat madani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.